Idul Fitri terekam seni. Kemeriahan Hari Raya Idul Fitri tercermin dalam lukisan yang sudah berumur 182 tahun. Karya seni berbahan tinta di kertas ini memaparkan perayaan Lebaran di Kesultanan Mughal, sebuah pemerintahan Islam yang berkuasa di India lebih dari 3 abad sejak tahun 1526. Rekan-rekan Painting Explorer, kita akan menikmati lukisan yang merekam kemeriahan Hari Raya Idul Fitri dari lukisan masa khilafah Islam hingga abad ke-20, dari maestro Eropa, Afrika, hingga Indonesia. Lukisan panjang buatan Sir Thomas Theophilus Metcalfe tahun 1843 ini melukiskan Bahadur Shah II, Sultan terakhir dari Mughal itu, menaiki gajah paling depan sedang memimpin karnaval Hari Raya Idul Fitri. Sang seniman kelahiran Eropa itu melukiskan wajah Sultan dengan halo, yaitu lingkaran cahaya matahari yang kerap untuk menggambarkan tokoh penting, seperti halo pada koin uang bergambar Raja Menander II dari Indo-Yunani yang berkuasa tahun 90 hingga 85 sebelum Masehi. Sementara itu, sang pangeran, anak sultan, ada di atas gajah paling belakang. Yang seru, di ilustrasi yang dapat ditutup menjadi 12 lipatan ini, tergambar para prajurit negara yang berpakaian seperti Pangeran Diponegoro atau seperti prajurit Khilafah Utsmaniyah. Bendera pun berkibar. Arak-arakan itu berasal dari Benteng Merah, akan menuju masjid untuk sholat Id. Untuk menentukan apakah 1 Syawal sudah masuk atau belum, maka diperlukan Ru'yatul Hilal, yaitu melihat bulan tanggal 1. Suasana ini tergambar dalam lukisan Hari Raya Idul Fitri dimulai dari India abad ke-16. Para ulama dan astronom naik ke atas bangunan untuk mengamati hilal. Tamu-tamu bersuka cita mendapatkan THR dari sang sultan. Para pelayan tiada henti mengeluarkan hidangan. Kelompok band istana memainkan musik terbaik. Kelompok pengrajin menghias taman, dan pengawal sultan yang biasanya garang hari itu terus tersenyum. Sementara permaisuri yang juga berbahagia melihat kemeriahan itu dari balik tirai. Rekan-rekan Painting Explorer, kita sedang melihat gegap gempita Hari Raya Idul Fitri yang terekam dalam sejarah budaya visual. Dalam kesempatan ini, saya, Denny J, konten kreator kanal YouTube Painting Explorer, juga keluarga dan tim kreatif, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Jika ada konten saya yang menusuk hati, mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga ke depan dapat menyuguhkan yang lebih baik lagi. Terima kasih untuk yang telah subscribe, like, share, komen, mengklik bel notifikasi, dan lebih-lebih yang telah bergabung di membership Painting Explorer. Mari kita teruskan pembahasan Lebaran yang direkam dalam karya seni rupa. Adapun yang terkait seni musik, khususnya lagu Hari Lebaran Gubahan Ismail Marzuki, pernah dibahas Painting Explorer. Linknya ada di deskripsi. Kita telah melihat semarak Idul Fitri di Kesultanan Mughal yang berkuasa di India. Bagaimana dengan perayaan Lebaran Khilafah Ottoman? Bani Utsmaniyah merayakan Lebaran Idul Fitri di Istana Topkapi. Topkapi sendiri artinya benteng nyata. Pegawai negeri maupun para tamu berbaris rapi. Marching band menghebohkan perayaan itu. Memang marching band tertua di bumi ini berasal dari Turki Utsmaniyah. Mereka disebut Mehter. Pemainnya adalah militer. Upacara resmi Idul Fitri di Khilafah Utsmaniyah pertama kali ditetapkan Sultan Mehmed II atau yang dikenal dengan juluk Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel Bizantium. Adapun pelukis Germain Fabius Brecht mengabadikan perayaan sambut hari raya dalam lukisan berjudul Bayram Greetings Reception. Lukisan yang ditandatangani tahun 1865 itu menggambarkan kekuasaan pemerintahan Sultan Mahmud. Sukacita Idul Fitri yang digelar di halaman kedua Istana Topkapi itu tidak lupa menghadirkan marching band Mehter. Idul Fitri tidak selalu terkait dengan perayaan.
Hari raya ini juga menjadi kesempatan untuk mengingat keluarga yang telah tiada dengan berziarah di makam orang tercinta. Pelukis Austria Ludwig Deutsch pada tahun 1902 memilih tema itu. Lewat karya cat minyak di kanvas yang berjudul Eid al-Fitr, ia merekam orang-orang Afrika yang berkunjung ke makam setelah melaksanakan sholat Idul Fitri di pagi hari. Tak hanya pelukis Eropa yang melukis suasana Idul Fitri, seniman berpengaruh abad ke-20 asal Nigeria pun melakukannya. Dialah Ben Nwogu. Lukisannya yang berjudul The Durbar of Idul Fitri, Kano, Nigeria, penuh energi berupa perayaan Idul Fitri dalam pakaian mewah menuju istana Emir. Lukisan tahun 1955 itu berisi prosesi yang disebut Durbar. Pada kanvasnya yang cukup lebar, seukuran 86 x 183 cm, terdapat penari putar ala Sufi. Yang di kanan tampak atraktif, yang di kiri seakan mengajak kita, penonton, untuk masuk ke dalam lukisan, mengikuti perayaan itu. Nah, kalau lukisan berikut ini terasa suasana hari Lebaran yang Indonesia banget, karena pelukisnya adalah maestro Indonesia Oto Jaya. Pada 1995, Oto melukis Hari Raya Idul Fitri. Goresannya khas, terasa naif. Saya pernah melihat pameran tunggalnya saat digelar di Rumah Seni Godot Sutejo, Jogja. Tekniknya memang tidak secanggih lukisan-lukisan yang tadi kita bahas. Ya memang begitu. Anggota Persagi atau Persatuan Ahli Gambar Indonesia ini memiliki semboyan ayunkan pensil, lemparkan teknik. Semboyan yang dicetuskan Emilia Sunasa, teman Oto Jaya. Lukisan akrilik seukuran 100 x 65 cm ini bergambar orang-orang yang sedang bersalaman. Para jamaah sholat Idul Fitri keluar dari masjid khas Nusantara yang beratap jenjang. Bapak-bapak berbaju koko dan sarungan, sedangkan emak-emak berkerudung dengan baju gamisnya. Sementara orang tua bermaaf-maafan, anak-anak bermain beduk. Kok tidak ada mercon ya? Menurut rekan-rekan, lukisan Lebaran mana yang paling menarik? Atau rekan-rekan justru ingin membuat lukisan Idul Fitri versi pribadi? Saya tunggu komennya. Oh ya, kalau rekan-rekan gemar melukis dan ingin pameran lukisan karya rekan-rekan, saya tunggu di Kampus Seni Lukis Painting Explorer. Sekali lagi, mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi.